Halo guys, saya Paul dari theengineermindset.com. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana refrigerant bekerja di sistem HVAC. Sekarang untuk menjadi insinyur HVAC itu sangat penting. Anda akan mengerti bagaimana pendingin bekerja dan bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana ia menggerakkan energi thermal sekitar sistem. Guys, saya hanya ingin mengambil waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Danfoss, sponsor kami untuk episode hari ini. Danfoss adalah sumber informasi dari sumber daya kami yang dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin untuk refrigerant alami dan ramah iklim. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua peraturan baru dan efeknya, dan mereka siap berbagi pengetahuan dan solusi dengan Anda. Mereka juga membuat alat yang bermanfaat seperti panduan retrofit pendingin mereka, alat GWP rendah, dan aplikasi Cold Selector R2 tersedia secara gratis di situs web mereka. Anda dapat mengunjungi mereka sekarang dengan mengunjungi refrigerant.danfoss.com. Baiklah, kita langsung ke inti video ini. Sekarang tidak masalah apa sistem tersebut. Contohnya, kita bisa mengambil contoh dari kulkas yang ada di rumah Anda. Untuk unit split sederhana dan bahkan pendingin industri besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama karena mereka akan melewati refrigerant. Refrigerant itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu evaporator, kompresor, kondensor, dan perangkat ekspansi. Ketika kita mengatakan refrigerant, yang kita maksud adalah cairan yang bisa mudah direbus dari cairan menjadi uap dan juga dikondensasi dari uap kembali menjadi cairan. Dan ini terjadi berulang-ulang kali tanpa kegagalan. Jadi, apa yang digunakan sebagai refrigerant? Nah, kita bisa menggunakan air yang akan berfungsi dan akan digunakan dalam pendingin penyerapan. Sekarang, jika Anda belum menonton video kami di pendingin serapan, saya sangat menyarankan Anda menonton video itu tersebut. Kami juga banyak video menarik lainnya seperti dingin udara dan hanya HVAC umum dan membangun layanan video. Jadi silahkan Anda menonton ini jika Anda mendapatkan waktu yang luang. Tapi alasan mengapa kita biasanya tidak menggunakan air, karena unit pendingin ada yang dibuat khusus dan pendingin tersebut dirancang khusus untuk penggunaan ini hingga mereka dapat melakukannya jauh lebih baik. Di layar Anda akan melihat beberapa yang lebih umum refrigerant yang digunakan saat ini, dan itu adalah R22, R134A dan R410A. Jika Anda tidak tahu apa artinya angka R tersebut atau huruf R tersebut, maka jangan khawatir, kita akan melihat berbagai jenis refrigerant di video berikutnya bersama dengan pro dan kontra dari mereka, terutama dampak potensial mereka terhadap lingkungan. Seperti yang dapat Anda lihat di layar HP Anda atau laptop Anda, refrigerant ini memiliki titik didih sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi, mereka membutuhkan sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap, dan ini berarti mereka dapat mengekstraksi panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa tekanan atmosfer kemudian mendidih. Titik air adalah 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Tapi R134A memiliki titik didih yang adil, yaitu min 26,3 derajat Celcius atau min 15,34 derajat Fahrenheit. Jadi, kita bisa menggunakan suhu kamar untuk merebusnya.
dan mengambil panas dari ruangan tersebut dan keluarkan itu ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana refrigerator sebenarnya bergerak di sekitar sistem. Jadi kita akan memulai dengan kompresor karena kekuatan pendorong refrigeran akan mendorongnya di sekitar sistem. Dan ada banyak sekali jenis kompresor, tapi dalam video ini kita akan melihat dasar dari tipe piston. Saya akan menjelaskan dan mudah dimengerti cara kerjanya. Jadi, refrigeran masuk ke kompresor sebagai uap jenuh, dan itu pada suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik refrigeran masuk dan dengan cepat mengompresnya. Ini memaksa molekul bersatu. Jumlah molekul yang sama masuk ke ruang lebih kecil, dan ini meningkatkan laju tumbukan molekul karena mereka semua terus memantul-mantul. Ketika mereka bertabrakan, mereka akan mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal. Dalam refrigeran, ini menghasilkan refrigeran yang peringkat energinya internal, suhu dan tekanan. Anda akan tahu jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda seperti ini. Pompa akan menjadi sangat panas saat tekanannya meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor dan ke kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang diinginkan itu ditolak dan keluar ke atmosfer. Ini akan mencakup semua panas dari bangunan-bangunan, panas dari kompresor. Ketika refrigeran memasuki kondensor, itu harus pada suhu yang lebih tinggi dari udara dan sekitarnya agar panas untuk mentransfer. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah perpindahan panasnya. Refrigeran masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu yang tinggi dan melewati pipa kondensor. Kipas akan meniup udara melintas kondensor untuk menghilangkan panas, sama seperti jika Anda meniup sup panas. Untuk meninggikannya, saat udara berhembus melintasi tabung, ia menghilangkan energi termal dari refrigeran. Saat refrigeran melepaskan panas ini, akan mengembun dan menjadi cairan. Jadi, pada saat refrigeran meninggalkan kondensor, itu akan menjadi cairan yang sepenuhnya jenuh. Masih pada tekanan yang lebih tinggi tetapi juga sedikit lebih dingin. Meskipun entalpi dan entropi akan menurun. Sekarang Anda akan melihat ini jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas. Anda akan melihat semua uap mulai keluar dari sana, dan juga uap saat bersentuhan dengan kaca yang pada suhu yang lebih dingin. Itu akan mengembun dan uap itu kemudian akan membentuk seperti awan, dan itu akan terjadi saat mengembun, maka akan bergulir dan masuk ke bagian bawah gelas lagi. Selanjutnya, refrigeran membuatnya jauh dari kondensor, sekitar ke dalam alat ekspansi. Dalam hal ini, kami punya katup ekspansi termal. Katup ekspansi mengukur aliran refrigeran ke evaporator. Dan dalam contoh ini, kami menggunakan katup ekspansi termal yang menggunakan baut kapiler untuk mengontrol aliran. Melalui katup tergantung pada suhu di outlet evaporator. Bentuknya agak seperti nozzle semprotan. Ini memiliki tekanan tinggi di satu sisi dalam botol, dan ada sisi tekanan rendah melewati nozzle. Ketika peletuk ditekan, cairan akan mengalir, dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi, saat refrigeran melewati katup ekspansi, dia akan melakukan ini, dan itu akan berkembang.
karena pipa setelah itu masuk ke evaporator. Berada pada tekanan yang lebih rendah sehingga refrigeran akan dapat memperluas untuk mengisi ini. Saat mengembang, mengurangi tekanan dan suhu, sama seperti jika Anda memegang kaleng deodoran atau kaleng pilox. Anda menekan nozzle dan Anda akan pasti merasakan semakin dingin dan di dinding wadahnya, dan akan menjadi kurang bertekanan saat Anda melakukannya. Jadi, refrigeran akan meningkatkan katup ekspansi pada tekanan suhu rendah. Itu akan langsung menuju ke evaporator. Evaporator menerima refrigeran dan kipas angin meniupkan udara hangat melintasi gulungan, dan suhu udara harus lebih tinggi dari suhu pendingin, dan ini memungkinkannya menyerap lebih banyak energi dan untuk mendidihkan refrigeran menjadi uap. Trip seperti memanaskan wajan air. Panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap, dan uap akan membawa panas jika Anda meletakkannya di atas wajan. Maka Anda akan merasa sangat panas, jadi tolong jangan lakukan itu di rumah. Ingat, refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah, jadi suhu udara ruangan cukup untuk merebusnya menjadi uap. Refrigeran sebagai uap jenuh, tekanan dan suhu rendah. Suhunya hanya berubah sedikit, yang membingungkan banyak orang, tapi alasannya tidak bertambah, sedang mengalami perubahan fase, mana dari cairan ke uap. Jadi, energi panas digunakan untuk itu memutus ikatan antar molekul. Jadi, entalpi dan entropi mereka akan meningkat, dan disinilah energinya pergi. Suhu hanya akan berubah setelah fluida tidak lagi mengalami perubahan fase. Baiklah kawan-kawan, cukup sampai di sini video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Danfoss untuk mensponsori episode ini. Dan Anda bisa mengunjunginya secara gratis. Di sana terdapat sumber daya pendingin tersedia di refrigerants@danfoss.com. Oke guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini jika Anda meminatinya. Oke, sekian video ini. Saya Muhammad Sulaiman.